Kita akan bergeser ke Pelabuhan Merak Banten bersama koresponden Eka Rima. Rima, selamat malam. Bagaimana pantauan Anda kesiapan dari Pelabuhan Merak menghadapi arus libur akhir tahun di tengah potensi cuaca buruk yang terjadi? Rima. Ya, Tiffany, untuk di Pelabuhan Merak sendiri, sejak pantauan kami dari siang hari tadi, arus mudik, yakni khususnya untuk Natal dan Tahun Baru ini terlihat cukup ramai. Begitu juga dengan data yang sudah disajikan oleh ASDP selama hingga tanggal 25 ini, sementara untuk puncaknya memang tanggal 23 kemarin, tetapi tanggal 25 ini terhitung masih cukup tinggi arusnya untuk arus penumpang dan juga arus kapal setiap harinya mencapai sekitar 7.700 kapal. Sementara untuk penumpang sendiri berada di antara 35.000 orang setiap harinya. Sementara tempat saya berada saat ini adalah di Pelabuhan Merak, khususnya untuk dermaga eksekutif. Jika saya lihat dermaga eksekutif ini juga dari tadi cukup banyak sekali kapal yang berlalu lalang, kemudian juga bersandar dan juga mengangkut sejumlah penumpang dengan tujuan Lampung, Palembang, dan Jakarta. Sementara untuk mereka yang datang tadi juga sebagian besar ada kapal juga yang bersandar dari Palembang, bersandar di dermaga eksekutif ini dengan membawa penumpang sekitar 1.500 orang. Untuk beberapa aktivitas terkait dengan pemantauan gelombang tinggi memang masih terus dilakukan pemantauan baik oleh BMKG ataupun juga Syah Bandar, dan informasi terakhir yang saya dapatkan untuk Selat Sunda sendiri posisi gelombang masih cukup aman, yaitu berada di kisaran 1,5 sampai 2 meter. Ini masih ada direkomendasikan oleh pihak Syah Bandar dan juga BMKG untuk bisa melakukan pelayaran dan juga penyeberangan dari beberapa titik baik itu Palembang, Lampung, dan juga Jakarta menuju ke Pelabuhan Merak ini. Sementara 3 hari yang lalu memang sempat dilakukan penutupan karena memang ada informasi terkait dengan gelombang tinggi yang mencapai 3,5 sampai 4 meter. Namun untuk saat ini sudah dibuka kembali dengan jam operasional yang normal. Setiap harinya SDP mengoperasikan sekitar 31 kapal, belum ada penambahan jumlah kapal pada saat libur Natal dan Tahun Baru ini, dan itu masih bisa dilakukan penambahan lagi ketika memang intensitas arus mudik penumpang ini akan mengalami peningkatan. Namun diprediksi arus mudik ini tidak akan mengalami peningkatan sampai nanti pada pasca tahun baru, yaitu sekitar tanggal 3 atau tanggal 4 baru nanti diperkirakan akan mengalami puncak arus balik setelah adanya puncak arus mudik yang terjadi pada tanggal 23 kemarin. Untuk kesiapan lain tentunya bagi calon penumpang, bagi mereka yang akan melakukan perjalanan melalui jalur laut harus memantau kondisi cuaca, karena memang di beberapa titik misalnya di luar Selat Sunda juga kondisi cuaca terus di dalam pemantauan. Untuk saat ini juga mereka perlu mewaspadai gelombang tinggi yang berkisaran antara 3,5 sampai 4 meter, yang tidak hanya bahaya bagi proses perjalanan laut tetapi juga bahaya bagi mereka yang mengendarai kendaraan yang berada di dalam kapal. Ini juga bisa berpotensi untuk mengakibatkan kerusakan pada kendaraan-kendaraan yang akan diangkut atau masuk ke dalam kapal. Ini juga perlu diwaspadai. Di sisi lain memang pihak Syah Bandar juga mengoperasikan posko-posko Natal dan Tahun Baru bekerja sama dengan TNI dan juga Polri serta otoritas kepelabuhan, serta bekerja sama dengan beberapa pihak lain untuk melakukan pemantauan secara intensif terkait proses arus mudik pada Natal dan Tahun Baru ini. Jika tadi saya berkomunikasi langsung dengan calon penumpang, mereka memang banyak memilih libur pada Tahun Baru ini karena pada tahun sebelumnya mereka sebagian besar tidak bisa melakukan aktivitas libur, mengingat saat ini juga pemerintah membuka perjalanan libur Natal dan juga Tahun Baru meskipun tidak ada aktivitas cuti bersama, tetapi sebagian besar penumpang tadi ketika saya mengkonfirmasi mereka sengaja mengambil cuti untuk libur bersama keluarga atau menghabiskan waktu saat libur. Kebetulan juga karena anak-anak juga sedang libur sekolah sehingga mengambil waktu yang tepat bagi keluarga untuk bisa melakukan perjalanan liburan dan juga berkunjung ke saudara yang memang selama 2 tahun terakhir mereka belum berkunjung. Sementara untuk tujuan paling banyak ya ini mereka yang melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke Merak dan juga dari Palembang menuju ke Merak untuk akhirnya nanti akan melakukan perjalanan wisata menuju ke Jakarta. Tiffany. Baik, terima kasih koresponden CNN Indonesia Eka Rima atas laporan Anda dari Pelabuhan Merak Banten, dan juga sebelumnya ada produser lapangan Adi Dwinanda di Stasiun Senen Jakarta Pusat. Selamat malam.